Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliza Oktaviani dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang telah saya buat yang berjudul Dialektika Akal dan Alam Semesta. Baik, dari mana sih keahlian pertanian dan peternakan itu didapatkan oleh generasi awal umat manusia di muka bumi? Menurut penelusuran antropologi dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human seperti Picanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthal, dan lain-lain. Sebagian hominide itu menunjukkan lapisan-lapisan histori purba. Tentunya lapisan-lapisan histori purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba. Itu beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Salah satu teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominide itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian atau fire stick farming. Selanjutnya, dengan pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi seperti bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasikan pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, itu transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Nah, di sini, jika ada merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menganut agama Islam, lantas mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politeistik? Seperti sudah dijelaskan, dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif. Akan tetapi, seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan pun dalam sebutan yang berbeda-beda, itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Selanjutnya, ketika bangsa-bangsa mengalami involusi menjadi kelompok-kelompok suku, maka tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi dari Tuhan yang besar sampai Tuhan kecil dengan beragam fungsi. Pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Seperti peradaban Mesopotamia atau Sumeria dan Babilonia yang maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks, justru semakin tenggelam dalam politeisme akut. Penyebab utamanya itu ialah adanya penguasa yang despotik dan tiran. Di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir. Untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Banyak peradaban besar yang dipermainkan oleh tirani despotik yang memalsukan diri sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki, atau monoteisme. Nah, di sini nih, Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari kebenaran tentang adanya Tuhan tersebut, yaitu seperti disebutkan di sini, kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 54 yang artinya, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Kritisisme itulah yang mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisisme ini juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Melalui kisah Ibrahim ini didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam
Semesta seharusnya bisa menemukan kebenaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran juga menyebut Ibrahim sebagai ulul albab atau hamba yang cerdas. Selanjutnya, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebenaran Allah melalui alam semesta. Jadi, manusia itu dituntut untuk mencari kebenaran Tuhannya itu melalui alam semesta. Itulah kenapa Islam mengajarkan untuk melakukan penjelajahan ke tempat-tempat tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dinamika sosial menyengsarakan manusia. Agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin dalam, sehingga Tuhan yang diyakini agama-agama pun digugat dan dipertanyakan. Dari itu, sebagian dari umat manusia mengambil jalan ateis, di mana mereka tidak percaya kepada agama maupun Tuhan. Hal ini merupakan tantangan bagi umat yang beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Baik, sedikit saya mengutip dari hadis Nabi, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Sekian, terima kasih. Maaf jika banyak kata yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, ya?